Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Nur dengan NIM akhiran 67, Agnes Kamerian dengan NIM akhiran 76, Gracia Mulai dengan NIM akhiran 57, dan Nazwa Bilkisti dengan NIM akhiran 46 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teori dualitas dan analisis sensitivitas. Baik, teori dualitas merupakan salah satu konsep yang berhubungan dengan persoalan program linear. Nah, ide dasar yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linear mempunyai suatu program linear lain yang saling berkaitan yang disebut dengan dual. Sedemikian sehingga solusi pada persoalan semula yang disebut primal juga memberi solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan bergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimalisasi dari persoalan primalnya. Namun, setiap persoalan program linear ini harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu, sebelum modelnya akan dipecahkan. Pertama, kita bakal bahas teori dualitas dengan asumsi bahwa masalah pemrograman linear primal adalah dalam bentuk standar, tapi tanpa batasan bahwa nilainya itu harus positif. Nah, kita bakal mulai dengan memperkenalkan esensi teori dualitas dan aplikasinya. Nah, berikut merupakan bentuk standar dari masalah primal dan dual. Untuk masalah primal, itu untuk memaksimumkan Z sigma J sama dengan 1 sampai N, CJ, XJ. Dengan fungsi pembatasnya, sigma J sama dengan 1 sampai N, untuk AIJ, XJ kurang dari sama dengan BI. Untuk I-nya dari 1 sampai M. Dengan pembatas XJ itu lebih besar dari sama dengan 0. Untuk J sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk dua problem, masalah dual itu untuk meminimumkan W sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, BI, YI. Dengan fungsi pembatasnya, itu sigma I sama dengan 1 sampai N, AIJ, YI lebih besar sama dengan CJ untuk J dari 1 sampai N. Dengan YI-nya lebih besar sama dengan 0 untuk I dari 1 sampai M. Nah, dengan demikian, masalah primal dalam bentuk maksimisasi, maka masalah dualnya adalah dalam bentuk minimisasi. Nah, lebih jauh lagi, masalah dual menggunakan parameter yang sama persis dengan masalah primal, tapi memang penempatannya aja yang agak berbeda. Nah, koefisien-koefisien pada fungsi tujuan atau yang dioptimasi dari masalah primal adalah sisi kanan dari batasan fungsional pada masalah dual. Nah, untuk sisi kanan dari batasan fungsional pada masalah primal adalah koefisien pada fungsi tujuan atau yang dioptimisasi masalah dual. Nah, untuk koefisien-koefisien dari sebuah variabel pada batasan fungsional masalah primal adalah koefisien-koefisien pada batasan fungsional atau batasan dari masalah dual. Nah, untuk lebih jelasnya melihat perbandingannya, kita bakal lihat dua masalah ini dalam notasi matriks di mana C-nya dan Y1, Y2 sampai M adalah vektor-vektor baris, sedangkan B dan X adalah vektor-vektor kolom. Bisa dilihat gambar ini. Untuk primal problem, maksimisasi Z sama dengan vektor CX dengan fungsi batasnya AX kurang dari sama dengan B, dengan X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk dua problem, itu meminimisasi W sama dengan faktor YB dengan batas A-nya itu lebih besar dari C, dengan Y-nya jelas lebih besar sama dengan 0. Dengan keterangan A itu adalah matriks M kali N, B merupakan vektor kolom M kali 1, dan C adalah vektor baris 1 kali N, X adalah vektor kolom N kali 1, dan Y adalah vektor baris 1 kali M. Kita lihat di contoh 1 agar lebih terbayang bentuk primal dualnya. Diminta untuk memaksimumkan persamaan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8. Yang ketiga, min x1 plus x2 kurang sama dengan 1. Untuk x2-nya kurang dari sama dengan 2, dengan x1 dan x2-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk dualnya diminta untuk meminimumkan W
sama dengan 6Y1 plus 8X2 plus Y3 plus 2Y4. Dengan pembatas-pembatasnya ya adalah Y1 plus 2Y2 min Y3 lebih besar sama dengan 3. Terus 2Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk Y1, Y2, Y3, Y4-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Sebuah catatan kecil aja untuk mencari nilai max itu tandanya kurang dari sama dengan nilai. Nah, untuk minimum itu tandanya lebih besar sama dengan nilai. Untuk memudahkan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Contoh ini diambil dari contoh buku. Teman-teman bisa lihat perusahaan Winterglass adalah perusahaan yang memproduksi produk kaca berkualitas, termasuk jendela dan pintu kaca, dengan 3 pabrik yang memiliki fungsi berbeda. Nah, untuk pabrik 1, dia memproduksi kusen aluminium dan perangkat keras. Pabrik kedua, dia memproduksi kusen kayu, sedangkan pabrik ketiga, dia bertugas untuk memproduksi kaca serta merakit produk. Tapi, karena perusahaan sedang mengalami penurunan pendapatan, diputuskan untuk menghentikan produk yang tidak menguntungkan dan mengalokasikan kapasitas produksi untuk 2 produk baru yang berpotensi menghasilkan penjualan tinggi. Di antaranya, produk 1 adalah pintu kaca berukuran 8 kaki dengan mik aluminium, dan produk 2 adalah jendela berbingkai kayu berukuran 4-6 kaki. Nah, dari masalah tersebut, dibentuklah suatu tim yang sudah mengumpulkan data-data untuk mengoptimalkan produksi produk. Seperti dilihat di tabel 3.1 ini. Jadi tujuan dari kasus ini adalah untuk menentukan tingkat produksi yang maksimal untuk kedua produk guna memaksimalkan total keuntungan. Jadi keputusan harus dibuat adalah jumlah batch masing-masing produk yang harus diproduksi per minggu untuk memaksimalkan total keuntungan. Nah, kita akan merumuskan model matematikanya, pemrograman linear untuk masalah ini. Misalkan, X adalah produk dan Y adalah pabriknya. X1 merupakan jumlah batch produk 1 yang diproduksi per minggu, sedangkan X2 adalah jumlah batch produk 2 yang diproduksi per minggu. Z adalah total keuntungan per minggu dalam ribuan dolar untuk memproduksi kedua produk. Maka, bisa kita dapat persamaan program linearnya itu adalah untuk memaksimisasi Z sama dengan 3X1 plus 5X2 dengan pembatasnya X1 kurang dari sama dengan 4, 2X2 kurang dari sama dengan 12, 3X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 18, dan X1 X2-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut sebagai masalah primal. Nah, kita lihat di tabel 6.1, untuk permasalahan tadi di dalam bentuk aljabar dan matriks. Untuk bentuk yang tadi saya sebutkan itu merupakan bentuk primalnya dalam bentuk aljabar. Nah, bisa teman-teman lihat lebih jelasnya lagi. Untuk dua problemnya di dalam bentuk aljabar itu untuk meminimisasi Y sama 4Y. 4Y1 plus 12Y2 plus 18Y3 dengan pembatasnya Y1 plus 3Y3 lebih besar sama dengan 3, dan 2Y2 tambah 2Y3 lebih besar sama dengan dari 5. Untuk Y1, Y2, dan Y3-nya itu lebih besar sama dengan dari 0. Nah, selanjutnya diilustrasikan primal dual problemnya dalam bentuk matriks. Bisa teman-teman lihat, mencermati. Nah, untuk di tabel 6.2 ini menunjukkan hubungan antara masalah primal dan masalah dual dalam pemrograman linear. Nah, untuk masalah primal dilihat dalam tabel 6.2 ini, setiap kolom dalam bagian masalah primal X1, X2, Xn itu menunjukkan koefisien dari suatu variabel dalam setiap kendala atau setiap batasan. Nah, setiap barisnya selain yang paling bawah itu berisi koefisien dari kendala terkait dan batas kanan dari kendala tersebut. Itu B1, B2 sampai BM yang di right side. Paling bawah dalam tabel itu berisi koefisien fungsi objektif yang kita optimalisasi dari masalah primal. Itu di bagian C1, C2 sampai Cn.
Nah, untuk masalah dualnya itu dibaca dengan memutar tabel 90 derajat ke samping. Nah, setiap barisnya dalam bagian masalah dual untuk Y1, Y2 sampai YM itu menunjukkan koefisien dari satu variabel dalam setiap kendalanya. Nah, setiap kolom selain yang paling kanan itu berisi parameter dari satu kendala. Nah, kolom right side di bagian masalah dual itu menjadi koefisien fungsi objektif dalam masalah dual yang harus diminimalkan. Nah, baris paling bawah dalam tabel itu berisi nilai ruas kanan untuk masalah dual. Nah, teori dualitas ini sebenarnya secara langsung didasarkan pada pemahaman fundamental, terutama terkait dengan baris nol yang sebenarnya dijelaskan dalam bagian 5.3. Teman-teman boleh sambil dibuka bagian 5.3-nya dan dibaca juga, yang menghasilkan hubungan antara kuantitas-kuantitas dengan parameter model asli. Seperti berikut. W sama dengan faktor YB itu sigma I sampai M BI. Nah, untuk faktor ZYR sama dengan ZJ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M AI JYI untuk J sama dengan 1 sampai M. Kita kembali lihat ke tabel 6.1. Nah, untuk mengilustrasikan hubungan kuantitas parameter tadi dengan contoh Winder tadi, perusahaan Winder tadi, kita bisa lihat di persamaan W sama dengan 4Y1 plus 12Y2 plus 18Y3 yang merupakan fungsi objektif atau persamaan optimalisasi untuk masalah dual yang ditunjukkan di bagian sebelah kanan tabel 6.1. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di tabel 6.4, itu merupakan notasi itu setiap baris nol dalam metode simplex yang sempat kita pelajari di program linear. Nah, dari kasus tadi, itu kita dapat dua persamaan. Pertama, Z1 sama dengan Y1 plus 3Y3, dan yang kedua adalah Z2 sama dengan 2Y2 plus 2Y3. Nah, persamaan ini merupakan sisi kiri dari fungsi pembatas untuk masalah dual. Nah, dengan mengurangkan Z1 min C1, Z2 min C2, di mana C1 yang sama dengan 3 dan C2 yang sama dengan 5, maka ini bisa dianggap sebagai variabel surplus dalam batasan fungsional tersebut. Nah, selanjutnya dalam metode simplex ini, kita akan mencari himpunan variabel dasar dan solusi BFS atau Basic Feasible Solution, sehingga semua koefisien pada baris nol tidak akan negatif. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, metode simplex akan berhenti dengan solusi optimal. Nah, berdasarkan notasi dalam tabel 6.4 tadi, kondisi optimalitas ini bisa tuliskan sebagai berikut. ZJ min CJ lebih besar sama dengan 0 itu untuk J sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk YI lebih besar sama dengan 0 untuk I dari 1 sampai N. Singkatnya, masalah dual adalah cara lain untuk mempresentasikan tujuan metode simplex dalam pemrograman linear. Dalam masalah primal, kita ingin memaksimalkan Z. Dalam masalah dual, kita justru meminimalkan W yang pada akhirnya akan bernilai sama dengan Z pada solusi optimal. Nah, sebelum mencapai solusi optimal, nilai Y dalam tabel simplex belum menjadi solusi yang layak untuk masalah dual. Tapi setelah diuji optimalitas terpenuhi, nilai Y tersebut akan menjadi solusi optimal dual yang mencerminkan harga bayangan dalam masalah primal. Nah, kesimpulannya, nilai optimal dari fungsi objektif dalam permasalahan primal dan dual akan menjadi selalu sama. Dan hubungan keduanya bisa kita nyatakan Cx kurang dari sama dengan YB, di mana untuk setiap X dan Y yang memenuhi batasan dalam masing-masing masalah. Selanjutnya, pendekatan metode simplex pada masalah dual membantu mengidentifikasi solusi optimal pada masalah primal.
dengan membagi baris 0 dalam tabel simplex menjadi 3 bagian, itu koefisien variabel keputusan, variabel slack, dan nilai fungsi objektif, kita dapat menentukan variabel dual Y1, Y2, dan Y3-nya. Nah, teman-teman bisa sambil dilihat di tabel 6.5, masalah dual yang diformulasikan dengan tujuan meminimalkan W sama dengan 4Y1 tambah 12Y2 tambah 18Y3 dengan batasan yang melibatkan variabel dual dan surplus. Selanjutnya, nilai variabel surplus menunjukkan apakah suatu batasan dilanggar. Nah, jika bernilai negatif variabel surplus tersebut, maka batasan itu tidak terpenuhi. Bisa dilihat di Z1 min C1, Z2 min C2 itu kan nilainya negatif, maka itu tidak terpenuhi batasannya. Sehingga di iterasi awal, solusi dualnya itu bagian Y1, Y2, Y3-nya bisa dilihat di tabel itu kan 0, 0, 0. Nah, itu nggak lain karena nilai surplusnya tadi, variabel surplusnya itu negatif, min 3 dan min 5. Tapi setelah 2 iterasi, jika teman-teman coba nanti setelah 2 iterasi, maka metode simplex ini mencapai solusi optimal, di mana nilai Y1, Y2, dan Y3-nya itu adalah 0, 3/2, dan 1, di mana memenuhi semua batasan yang ada. Tidak negatif dan batasan-batasan soal tadi. Sehingga nilai optimal dari fungsi objektif primal dan dual itu sama. Z dan W-nya adalah 36, di mana menunjukkan kesetaraan antara masalah primal dan dual pada solusi optimalnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang summary of primal-dual relationship, di mana ada dualitas lemah dan dualitas kuat. Nah, dualitas lemah ini jika ada solusi layak visible untuk masalah primal X dan dualnya Y, maka nilai tujuan primal tidak akan melebihi nilai tujuan dual, sehingga dirumuskan Cx lebih kecil sama dengan YB. Nah, contohnya, kalau primal, ini contoh dari Wiener-Glasgow, contoh X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 3. Nah, dapat Z atau Cx itu sama dengan 24. Kemudian misalkan Y11, Y2 1, dan Y3-nya 2. Maka dari ini W-nya sama dengan 52, di mana W-nya itu adalah YB. Nah, artinya solusi dual selalu membatasi solusi primal dari atas, karena Cx lebih kecil sama dengan YB. Kemudian dualitas kuat. Nah, dualitas kuat ini adalah jika X bintang solusi optimal dan Y bintang adalah solusi optimal dual, maka tujuan keduanya sama persis. Artinya, artinya Cx bintang sama dengan Y bintang B. Contoh, X bintang satunya sama dengan 2, X bintang 2-nya sama dengan 6, maka Z sama dengan 36. Kemudian Y1 bintang sama dengan 0, Y2 bintang sama dengan 1,5, dan Y3 bintang sama dengan 1, maka W-nya sama dengan 36, di mana Z dan W ini sama, nilainya itu sama. Artinya kan Z, Cx, terus Y itu YB, berarti Cx bintang sama dengan Y bintang B. Artinya, di titik optimal, primal dan dual bertemu di nilai yang sama. Kemudian next adalah di sini adalah complementary solution property, sifat dari complementary solutionnya, solusi komplementarinya. Nah, jika ada solusi layak atau visible untuk masalah primal, yang primal X dan dual yang Y, maka nilai tujuan primal tidak akan melebihi nilai tujuan dual, sehingga setiap iterasi implex menghasilkan solusi YX sama dengan CX sama dengan YB. X layak primal, Y tidak layak dual, kecuali di iterasi akhir. Sifat solusi komplementer juga berlaku pada iterasi terakhir dari metode simplex, di mana solusi optimal ditemukan untuk masalah primal. Nah, contohnya pada iterasi pertama, X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 6, kemudian Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 2,5, dan Y3-nya sama dengan 0, maka Cx sama dengan YB, yang dimana nilainya sama-sama 30. Kemudian di sini adalah sifat properti atau sifat solusi optimal komplementer,
Nah, pada iterasi terakhir, metode simplex secara simultan mengidentifikasi solusi optimal X bintang untuk masalah primal dan solusi optimal komplementer Y bintang untuk masalah dual. Nah, ditemukan di baris ke-0 koefisien dari variabel-variabel slack, di mana di iterasi akhir, Y bintangnya ini adalah shadow price primal dengan C X bintang sama dengan Y bintang B. Nah, contohnya pada iterasi terakhir, X1 bintangnya ini sama dengan 2, X2 bintangnya sama dengan 6. Kemudian Y1 bintangnya sama dengan 0, Y2 bintangnya sama dengan 1,5, Y3 bintangnya sama dengan 1, dengan maka CX bintangnya ini sama dengan Y bintang B, yang mana nilainya sama-sama 36. Nah, kemudian ada sifat simetri. Untuk setiap masalah primal dan masalah dualnya, semua hubungan di antara keduanya harus simetris. Karena dual dari masalah dual ini adalah masalah primal ini. Artinya dual dari dual adalah primal. Kemudian hubungan primal dual ini bersifat timbal balik. Maka dapatlah teorema dualitas. Teorema dualitas ini adalah hubungan yang mungkin antara masalah primal dan masalah dual. Nah, yang pertama adalah jika satu masalah memiliki solusi yang layak dan fungsi objektif yang terbatas dan memiliki solusi primal pastinya, maka begitu juga dengan masalah yang lain sehingga sifat dualitas lemah dan kuat dapat diterapkan. Yang kedua, teorema kedua, jika satu masalah memiliki solusi layak dan fungsi objektivitas yang tidak terbatas sehingga tidak memiliki solusi optimal, maka masalah lainnya tidak memiliki solusi yang layak. Yang ketiga, jika satu masalah tidak memiliki solusi yang layak, maka masalah lainnya tidak memiliki solusi yang layak atau fungsi objektivitas tidak terbatas. Lalu aplikasi praktisnya, yaitu adalah bisa mengurangi kompleksitas. Jika primal memiliki M lebih besar N batasannya, maka diselesaikan dual untuk menghemat komputasinya. Kemudian evaluasi solusi. Gunakan solusi dual untuk menghemat komputasi. Dan shadow price. Jadi aplikasinya dalam shadow price. Nilai Y, I bintangnya ini dapat menunjukkan peningkatan profit per unit ke I. Jadi setiap unitnya ini bisa dicek peningkatan profitnya dari nilai Y, I bintangnya. Next adalah kemudian di sini ada interpretasi ekonomi dari dualitas. Interpretation of dual problem. Nah, interpretasi dual problem yang mengarah kepada sistem ekonomi. Kita perhatikan bahwa BW adalah nilai Z. Z-nya ini adalah total keuntungan pada iterasi interpretasi ini. Karena kita bisa lihat W sama dengan B1 Y1 ditambah B2 Y2 ditambah seterusnya hingga ditambah BM dikali YM. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya nih, tabel Economic Interpretation of the Primal Problem menjelaskan hubungan antara notasi matematis dalam masalah primal pemrograman linear dan interpretasi ekonominya. Nah, di sini kalau ada yang pertama simbol XJ. XJ ini adalah interpretasi ekonominya adalah di mana tingkat aktivitas J ini adalah misalnya kayak produk J yang diproduksi berapa produk yang diproduksi di J gitu. Nah, CZ ini keuntungan per unitnya dari aktivitas setiap unit J-nya tadi. Kemudian Z ini adalah total keuntungan dari semua aktivitas. Jadi ini adalah fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan. Yang dimaksimalkan ada Z. Terus BI ini adalah jumlah sumber daya I yang tersedia, misalnya sumber daya bahan baku dan lain-lain. Kemudian AIJ ini adalah jumlah sumber daya I yang dikonsumsi per unit aktivitasnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah lihat tabelnya, setiap BI dan BI dapat diartikan sebagai kontribusi saat ini terhadap keuntungan dengan BI sebagai unit of rescue dan I sebagai primal problem. Kemudian variabel dan DI ditafsirkan sebagai kontribusi terhadap laba per unitnya, yakni I ketika set variabel dasarnya digunakan untuk mendapatkan solusi primalnya. Nah, sehingga sebenarnya YI ini mewakili tambahan keuntungan jika ketersediaan sumber daya KI ditambah 1 unit. Nah, maka YI ini didefinisikan sebagai harga bayaran atau shadow price-nya. Next adalah tujuan dual. Di sini tujuan dual adalah meminimalkan total nilai implisit
sumber daya yang dikonsumsi. Nah, kalau misalnya kita tahu kalau ini rumus W-nya itu adalah sum dari I sama dengan 1 sampai M, BI dikali YI. Contohnya W sama dengan 4Y1 ditambah 12Y2 ditambah 18Y3. Maka 4, 12, dan 18 ini adalah kapasitas pabrik dari yang pabrik pertama, pabrik kedua, dan pabrik ketiga. Interpretasi ini dapat dipertajam dengan membedakan antara variabel dasar dan variabel-variabel dan basic dalam masalah primal untuk setiap solusi dari X1, X2, sampai Xn plus M. Ingat bahwa variabel-variabel dasar atau satu-satunya variabel yang dinilai tidak boleh nol selalu memiliki koefisien nol pada baris ke nolnya. Karena itu persamaan ZZ kita bisa dilihat dengan cara berikut. Sum dari I sama dengan 1 sampai M itu dari AIJ dikali YI itu sama dengan CZ. Jika XZ-nya lebih besar 0, J-nya ini adalah 1 sampai N, kemudian YI sama dengan 0 jika Xn plus I lebih besar 0, di mana I-nya ini sama dengan 1 sampai M. Ada kendala dua, yaitu setiap aktivitas produk harus membayar sumber daya yang digunakan untuk nilai minimal sama dengan keuntungannya. Contohnya, misalnya aktivitas 1 produk 1 mengonsumsi 1 jam pabrik 1 dan 3 jam pabrik 3. Di ini kan jadi Y1 tambah 3Y3 lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini ditunjukkan keuntungan produk satunya ini adalah sebesar $3.000. Kemudian kalau contoh aktivitas 2, produk 2 mengonsumsi 2 jam pabrik 2 dan 2 jam pabrik 3. Nah, kalau misalnya kita tuliskan itu jadi 2Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 5, maka keuntungan produk 2 itu adalah sama dengan $5.000. Jika nilai sumber daya dikonsumsi lebih kecil keuntungan, berarti sumber daya tidak digunakan secara optimal. Nah, kemudian di sini adalah complementary slackness-nya. Jika Xj lebih besar 0, maka nilai sumber daya yang dikonsumsi sama dengan keuntungan aktivitas J. Nah, kita coba lihat. Misalnya contohnya Y1 bintang ditambah 3Y bintang sama dengan 3. Nah, oleh karena itu nilai sumber daya yang dikonsumsi per batch dari masing-masing produk yang dihasilkan memang sama dengan keuntungan unit masing-masing. Jadi variabel slack untuk kendala jumlah kapasitas pabrik satu yang digunakan adalah X3 lebih besar 0, sehingga nilai marginal dari penambahan kapasitas produk satu adalah 0. Yang artinya Y1 bintangnya itu sama dengan 0. Y1 bintang itu tadi seperti yang tadi dijelaskan adalah harga bayangan atau shadow price-nya. Next, kita lanjut ke interpretasi metode simplex-nya. Nah, tujuan dari metode simplex adalah untuk menemukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling menguntungkan. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus mencapai solusi BF-nya yang memenuhi semua persyaratan penggunaan sumber daya yang menguntungkan. Jadi semuanya dari kendala-kendala ya, dari masalah gandanya. Nah, dengan cara seperti optimalis algoritma. Jika variabel asli Xj non-basic sehingga aktivitas J tidak diinginkan digunakan maksudnya, maka kontribusi saat ini terhadap laba dari sumber daya yang diperlukan untuk melakukan setiap unit aktivitas J. Dimana kalau misalnya dirumuskan kan sigma dari I sama dengan 1 sampai M itu AIJ dikali YI, ya kan? Nah, terus kriteria optimalisasinya dari selisihnya ini, selisih dari ZZ dikurang CZ, di mana ZZ dikurang CZ ini adalah selisih antara nilai implisit sumber daya yang dikonsumsi aktivitas J dari ZZ dan keuntungan aktivitas J dari CJ. Jika selisihnya ini lebih kecil 0, artinya sumber daya yang dipakai aktivitas J ini bernilai lebih murah daripada keuntungan yang dihasilkan. Maka aktivitas J harus ditingkatkan untuk menambah profit. Nah, jika selisihnya lebih besar 0, sumber daya yang dipakai aktivitas J lebih berharga daripada keuntungan aktivitas tidak menguntungkan untuk dijalankan. Jika selisihnya sama dengan 0, aktivitas J ini berada dalam kondisi break even, tidak menambah atau mengurangi keuntungannya itu. Nah, di sini jika variabel slack X n plus 1 adalah non-basic sehingga total alokasi BI dari sumber daya I-nya yang sedang digunakan, maka YI-nya adalah kontribusi saat ini terhadap keuntungan dari sumber daya ini secara marginal. Oleh karena itu, jika YI-nya lebih kecil 0, laba dapat ditingkatkan untuk mengurangi penggunaan sumber daya ini, yaitu dengan meningkatkan Xn plus 1-nya.
atau variabel slack-nya. Jika YI lebih besar 0, ada baiknya untuk terus menggunakan sumber daya ini secara penuh sehingga keputusan ini tidak mempengaruhi probabilitas jika dari Y-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh metode simplex ini sebenarnya adalah memeriksa semua variabel non-dasar dalam solusi BF saat ini untuk melihat mana yang memberikan penggunaan sumber daya yang lebih menguntungkan dengan ditingkatkan. Nah, di sini saya poin-poinkan untuk bagaimana perlakuan dari metode simplex itu sendiri adalah mulai dari solusi BF yang memenuhi kendala primal, misalnya tidak memproduksi apapun, maka kita hitung dulu nilai dual YI-nya dan selisih dari ZZ dikurang CZ-nya. Kita periksa optimalisasi selisihnya lebih besar sama dengan 0, solusi sudah optimal. Terus kalau misalnya selisihnya lebih kecil 0, aktivitas J bisa meningkatkan keuntungan. Kemudian kita pilih aktivitas dengan selisih paling negatif. Kalau dia paling negatif, dia memberikan peningkatan keuntungan terbesar per unitnya. Nah, kemudian maka kita tingkatkan produksi aktivitas terpilih sampai salah satu sumber daya habis atau variabel slack-nya itu sama dengan 0. Variabel slack tadi X, N plus 1. Nah, kalau udah seperti itu, maka kita perbaharui nilai dual dan selisihnya. Maka udah dapat diperbaharui. Kalau misalnya belum nampak keuntungan, kita bisa ulangi hingga tidak ada lagi selisih yang lebih kecil 0. Nah, maka disimpulkan dari interpretasi metode simplex ini, metode simplex adalah proses mencari aktivitas paling menguntungkan dengan memastikan alokasi sumber daya memiliki nilai implisit yang wajar. Seperti itu. Maka, next. Selanjutnya ada hubungan primal dual. Masalah dual dalam pemrograman linear juga mempunyai solusi seperti sudut-sudut pada grafik. Dengan menulis ulang masalah dual dalam bentuk yang lebih lengkap, kita dapat menemukan solusinya lebih mudah. Berbeda dengan primal yang menggunakan slack atau ruang kosong, kita dapat menemukan solusi dasar masalah dual dengan menggunakan surplus atau kelebihan. Surplus adalah selisih antara batas kendala dan jumlah yang ada di kendala tersebut. Jika kita menambahkan surplus ke solusi sudut dari masalah dual, kita akan mendapatkan solusi yang valid. Rumusnya adalah ZJ min CJ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M AIJ YI min CJ untuk J sama dengan 1, 2 sampai M. Dual memiliki N kendala dan N plus M variabel. Jadi solusi dasarnya memiliki N variabel dasar dan M variabel bebas. Di sini peran N dan M berubah dibandingkan dengan primal. Selanjutnya ada complementary basic solutions. Ada hubungan langsung antara solusi dasar di primal dan dual. Kuncinya ada di baris 0 pada tabel simplex untuk primal. Kita dapat langsung menemukan solusi untuk dual dari baris 0 tabel simplex primal. Jika suatu variabel ada di primal, maka ada variabel yang berhubungan di dual. Jika suatu variabel menjadi variabel dasar di primal, maka variabel yang berhubungan di dual harus 0. Begitupun sebaliknya. Solusi dual dapat ditemukan dengan persamaan Z min C sama dengan YA min C. Hubungan antara primal dan dual bersifat simetris. Jika kita menemukan solusi dasar untuk satu masalah, maka otomatis kita juga akan menemukan solusi dasar untuk masalah lainnya. Sepasang solusi dasar yang saling berhubungan akan selalu memiliki nilai fungsi tujuan yang sama. Selanjutnya ada dua aturan. Yang pertama, complementary basic solutions property. Setiap solusi dasar di primal memiliki pasangan solusi dasar di dual. Nilai fungsi objektifnya, Z untuk primal dan W untuk dual akan sama. Jika kita memiliki baris 0 dari tabel simplex primal, kita dapat menemukan solusi dasar dualnya. Yang kedua, complementary slackness property. Aturan ini menghubungkan variabel di primal dan dual. Jika suatu variabel aktif, bukan 0 di primal, maka variabel yang berhubungan di dual harus 0, begitupun sebaliknya. Hubungan ini bersifat simetris, artinya aturan ini berlaku dua arah antara primal dan dual. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan hubungan antara variabel di masalah primal dan dual.
Setiap variabel di primal mempunyai pasangan di dual. Variabel keputusan di primal, Xj, berpasangan dengan variabel surplus di dual, Zj min Cj. Variabel select di primal, Xn plus 1, berpasangan dengan variabel keputusan di dual, Yi. Contohnya pada Windward problem. Variabel keputusan X1 dan X2 di primal, pasangannya adalah Z1 min C1 dan Z2 min C2 di dual, variabel surplus. Variabel select X3, X4, dan X5 di primal, pasangannya adalah Y1, Y2, dan Y3 di dual, variabel keputusan. Jadi, variabel keputusan di primal, pasangannya itu surplus di dual. Variabel select di primal, pasangannya itu variabel keputusan di dual. Dan hubungan ini berlaku dua arah. Selanjutnya ada hubungan complementary slackness untuk complementary basic solutions. Jika suatu variabel adalah basic di primal, maka pasangannya di dual harus non-basic atau 0. Jika suatu variabel adalah non-basic di primal, maka variabel pasangannya di dual harus basic atau mempunyai nilai. Jumlah variabel basic dan non-basic saling melengkapi. Di primal terdapat n variabel basic dan m variabel non-basic, sedangkan di dual terdapat m variabel basic dan n variabel non-basic. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan complementary basic solutions dalam contoh Windward Glasgow. Setiap baris adalah pasangan solusi dari primal dan dual. Solusi primal yang visible atau dapat diterima tidak selalu memiliki solusi dual yang juga visible. Begitupun sebaliknya. Nilai Z dan W selalu sama untuk pasangan solusi primal dan dual. Solusi primal dan dual yang keduanya visible dapat dilihat di nomor 6, baris ke-6, menunjukkan solusi optimal dari masalah tersebut. Setiap solusi primal memiliki solusi dual yang saling berhubungan. Jika solusi primal dapat dipakai atau visible, seringkali solusi dualnya tidak dapat dipakai atau invisible. Begitupun sebaliknya, kecuali pada baris ke-6 tadi, di mana keduanya adalah visible. Inilah yang disebut solusi optimal untuk kedua masalah. Dalam tabel terdapat Z sama dengan W, yang berarti bahwa solusi primal dan dual optimal harus memiliki nilai yang sama. Karena solusi dual ke-6 sudah optimal dengan W sama dengan 36, maka semua solusi dual sebelum itu tidak bisa dipakai karena nilainya lebih besar. Begitu pula dengan primal, setelah mencapai Z sama dengan 36, semua solusi primal setelahnya tidak bisa dipakai. Syarat suatu solusi dikatakan visible adalah jika semua variabel harus bernilai tidak negatif. Kemudian ada grafik yang menunjukkan nilai-nilai yang memungkinkan untuk Z sama dengan W. Sumbu horizontal menyatakan nilai optimal untuk Z dan W, yaitu Z bintang dan W bintang. Sumbu vertikal menyatakan apakah solusi tersebut lebih baik, superoptimal, atau lebih buruk, suboptimal, dibandingkan dengan solusi optimalnya. Jika solusi Z lebih kecil dari Z bintang atau W lebih besar dari W bintang, maka solusi primal atau dual menjadi suboptimal. Sedangkan jika Z lebih besar dari Z bintang atau W lebih kecil dari W bintang, maka disebut superoptimal. Titik di mana Z bintang sama dengan W bintang adalah solusi optimal untuk kedua masalah. Nah, di sini ada pengertian untuk jenis-jenis solusi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, solusi optimal, yaitu solusi terbaik yang memenuhi semua kendala, visible dan optimal. Yang kedua, solusi suboptimal, yaitu solusi yang memenuhi kendala tapi bukan solusi terbaik, dia visible tapi tidak optimal. Yang ketiga, solusi superoptimal, yaitu solusi yang memenuhi syarat optimalitas tapi tidak visible. Yang terakhir ada neither visible nor superoptimal, yaitu solusi yang tidak layak dan tidak optimal. Kemudian ada tabel yang menunjukkan hubungan antara complementary basic solutions. Tabel tersebut menunjukkan adanya hubungan komplementer antara solusi dasar dalam masalah primal dan dual. Jika satu solusi optimal, maka solusi komplementernya juga optimal. Sebaliknya, jika satu solusi visible, maka solusi komplementernya seringkali tidak visible.
Dalam metode optimasi, metode simplex standar bekerja dengan solusi suboptimal primal dan bertujuan untuk mencapai optimalitas. Sementara itu, metode dual simplex bekerja dengan solusi superoptimal dan bertujuan untuk mencapai visibilitas. Selain itu, terdapat istilah tambahan yaitu primal visible, yang berarti solusi primal memenuhi kendala, dan dual visible, yang berarti solusi dual memenuhi kendala. Metode simplex berusaha mencapai visibilitas untuk solusi primal, sedangkan metode dual simplex berusaha mencapai visibilitas untuk solusi dual. Hubungan antara solusi dasar komplementer ini sangat berguna dalam analisis sensitivitas yang akan dibahas pada berikutnya. Pemahaman ini membantu dalam menilai bagaimana perubahan parameter dalam model mempengaruhi solusi optimalnya. Berikutnya ada bentuk primal lainnya. Di sini ada yang pertama, konversi ke bentuk standar untuk model pemrograman linear. Dalam model pemrograman linear itu terkadang ada bentuk atau model yang tidak standar. Jadi bisa kita konversi ke bentuk standar agar kedepannya lebih mudah dianalisis. Untuk yang model tidak standar, ini ada yang pertama itu minimum Z. Lalu untuk fungsi kendalanya, itu dia bentuknya lebih dari sama dengan. Ada juga fungsi kendalanya yang berbentuk sama dengan. Lalu untuk variabelnya, di sini dia tidak dibatasi. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah ke standar atau bentuk standar yang setara? Untuk fungsi tujuannya yang tadinya minimum Z bisa menjadi maksimum minus Z. Lalu untuk fungsi kendala yang awalnya berbentuk lebih dari sama dengan, kedua ruasnya kita kalikan dengan minus 1 sehingga nanti bentuknya menjadi kurang dari sama dengan. Lalu untuk yang bentuknya sama dengan, nanti akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bentuk yang kurang dari sama dengan, dan satunya lagi itu bentuk yang lebih dari sama dengan. Lalu untuk yang variabelnya tidak dibatasi, nanti bisa kita tulis X, misalnya variabelnya itu XI ya, jadi XI plus itu lebih dari sama dengan 0, dan ada juga XI minus lebih dari sama dengan 0. Di sini ada contohnya, itu dia fungsi tujuannya meminimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Lalu fungsi kendalanya itu 2x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 6. Lalu ada fungsi kendala berikutnya, yaitu x1 dikurang x2 sama dengan 4, dengan variabelnya itu x1 lebih dari sama dengan 0, untuk x2-nya itu dia tidak dibatasi. Lalu kita konversi menjadi maksimum min Z sama dengan min 3x1 min 5x2. Lalu untuk fungsi kendalanya ini yang awal lebih dari sama dengan, kita kalikan kedua ruasnya kanan kiri itu dengan minus 1. Sehingga bentuknya menjadi min 2x1 dikurang 4x2 kurang dari sama dengan minus 6. Lalu untuk yang fungsi kendala x1 dikurang x2 sama dengan 4, kita bagi 2 menjadi x1 dikurang x2 kurang dari sama dengan 4, dan x1 plus x2 lebih dari sama dengan 4. Lalu untuk batasnya yang x2 tadi kan tidak dibatasi, juga menjadi x2 positif lebih dari sama dengan 0, lalu untuk x2 negatif lebih dari sama dengan 0. Lalu berikutnya di slide selanjutnya ada konstruksi dua dari dua problem. Di sini kita punya dua problem yang bentuknya itu belum standar, yaitu meminimumkan W dengan fungsi kendala itu lebih dari sama dengan. Dan kita convert ke bentuk yang standar, jadi memaksimumkan minus W dengan fungsi kendalanya itu kurang dari sama dengan. Lalu yang udah bentuknya standar ini kita dualkan lagi menjadi bentuknya itu meminimumkan minus Z, lalu fungsi kendalanya itu lebih dari sama dengan. Lalu bentuk dual ini kan masih belum standar, jadi kita ubah ke standar menjadi memaksimumkan Z dengan fungsi kendalanya itu kurang dari sama dengan. Di slide selanjutnya ada bentuk primal dual yang berkorespondensi. Di sini misalkan kita punya bentuk primal, yaitu fungsi tujuannya itu memaksimumkan Z, lalu kita convert ke bentuk dualnya itu menjadi meminimumkan Z atau W, kita ganti ya bentuknya. Lalu
Untuk fungsi kendalanya yang di primal ada 3 kasus. Kalau dia yang di primal ini awalnya bentuknya kurang dari sama dengan, maka di dual nanti untuk variabelnya dia itu akan lebih dari sama dengan 0. Tapi untuk yang fungsi kendala yang kasus kedua ini, jika dia bentuknya sama dengan, maka nanti di dual problem variabel y atau x-nya ini dia akan tidak dibatasi. Lalu yang ketiga, kalau dia fungsi kendalanya ini berbentuk lebih dari sama dengan, maka nanti di dualnya variabelnya ini akan kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk yang di primal, jika nanti variabelnya itu variabel x atau y-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka nanti di batasan untuk yang di dual ini, fungsi batasan yang ada di dual ini nanti bentuknya itu lebih dari sama dengan. Namun ketika nanti variabel yang ada di primal ini bentuknya tidak dibatasi, maka ketika di dual fungsi kendalanya itu berbentuk sama dengan. Terus yang berikutnya, jika yang di primal nanti variabelnya itu kurang dari sama dengan 0, maka nanti fungsi kendala di dual ini dia akan kurang dari sama dengan bentuknya. Di slide selanjutnya kita punya contoh. Di sini primal problemnya itu meminimumkan z dengan z itu sama dengan 0,4x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendalanya itu tertulis di sini. Di sini kita convert ke bentuk dual problem yang minimum menjadi maksimum, lalu yang fungsi kendalanya dia itu kurang dari sama dengan menjadi variabel y-nya itu kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kendala yang bentuknya sama dengan, nanti variabel y2-nya ini dalam dual problem ini dia akan tidak dibatasi. Lalu untuk fungsi kendala ketiga yang berbentuk lebih dari sama dengan, nanti di dual ini variabelnya akan lebih dari sama dengan 0. Lalu di primal problem ini terlihat bahwa variabelnya ini lebih dari sama dengan 0. Variabel x1 lebih dari sama dengan 0 dan variabel x2-nya lebih dari sama dengan 0. Maka nanti bentuk fungsi kendala di bentuk dual ini nanti dia itu keduanya kurang dari sama dengan. Di sini terlihat. Lalu di sini juga ada bentuk tabelnya yang bisa dicoba untuk mempermudah mengkonversi dari primal dan dual. Berikutnya ada analisis sensitivitas. Selanjutnya, analisis sensitivitas dalam dualitas ini membahas tentang bagaimana perubahan dalam parameter entah di fungsi tujuan ataupun di fungsi kendala ini akan berpengaruh pada solusi optimum masalah tersebut. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama kita revisi model, kita lakukan perubahan yang diinginkan pada model yang akan dianalisis. Lalu kita akan lakukan revisi tabel simplex akhir dari model yang telah direvisi tadi. Berikutnya, kita konversi bentuk tabel simplex akhir tadi dengan eliminasi Gaussian. Lalu, kita akan melakukan uji kelayakan, yakni memeriksa apakah semua nilai variabel dasar di kolom sisi kanan tabel itu tidak negatif. Lalu ada uji optimalitas, ini dengan memeriksa apakah semua koefisien variabel non-dasar pada baris 0 tetap tidak negatif. Lalu kita akan melakukan reoptimasi jika solusi sebelumnya itu gagal. Di slide berikutnya, di sini ada contoh, ada model awal dan ada model yang direvisi. Di sini model awalnya itu kita memaksimumkan z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendalanya itu x1 kurang dari sama dengan 4, lalu 2x2 kurang dari sama dengan 12, lalu 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18. Lalu kita revisi modelnya menjadi memaksimumkan z dengan z sama dengan 4x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendalanya itu x1 kurang dari sama dengan 4, lalu 2x2 kurang dari sama dengan 24, lalu 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18. Lalu di bawah sini juga ada tabel simplex akhir yang direvisi akibat perubahan pada model asli. Di sini tabel ini tuh menggambarkan bagaimana nanti model yang telah direvisi kita ubah ke tabel simplex.
Untuk yang tabel pertama ini, yang di atas itu model yang telah direvisi, kita ubah ke tabel simplex. Lalu untuk yang di bawahnya itu tabel simplex akhir yang telah kita operasikan. Slide selanjutnya, di sini ada contoh penyelesaiannya. Tadi sebelumnya kita udah ada model yang awal dengan model yang telah direvisi. Di sini kita selesaikan dulu model awal dengan menggunakan metode simplex. Di sini udah dikerjakan dan dengan 2 iterasi. Lalu untuk Y bintangnya ini itu yang telah dilingkarkan kuning, lalu untuk yang X bintangnya ini yang telah dikotakan hijau. Slide selanjutnya, tadi udah menyelesaikan model yang awal, berikutnya kita akan menyelesaikan model yang telah direvisi, yaitu dengan membentuk tabel simplex dengan model revisinya dengan cara kita berpacu pada tabel yang telah dibahas sebelumnya. Itu kan merupakan gambar umum. Kita tinggal substitusikan nilai C-nya, nilai A-nya, dan nilai B-nya. Jadi di sebelah kanan itu adalah tabel simplex dengan model yang telah direvisi. Dengan C-nya itu 4,5, A-nya itu 1,00222, dan B-nya itu 4, 24, dan 18. Lalu tabel simplex dengan model yang direvisi ini kita operasikan kembali dengan rumus yang ada pada gambaran umum tabel sebelumnya tadi. Jadi untuk yang Z bintang dikurang C-nya ini kita dapatkan dengan mengalihkan Y bintang dikalikan dengan A dikurang dengan C. Untuk yang A bintangnya kita dapatkan dengan S bintang dikalikan dengan A. Lalu untuk yang B bintangnya kita kalikan S bintang dengan B. Lalu untuk yang Z kita dapatkan dengan mengalihkan Y bintang dengan B. Lalu didapatkan juga tabel simplex akhir dari model revisi ini dengan solusi optimum X1-nya itu min 2 dan X2-nya ini 12 dengan Z-nya ini sama dengan 54. Slide selanjutnya, karena udah didapatkan tabel simplex akhir dari model revisi ini, berikutnya kita akan melakukan eliminasi Gaussian menjadi bentuk yang tepat dari eliminasi Gaussian. Di sini bentuk awalnya yang merupakan tabel simplex akhir tadi, yang baris ketiganya itu kita kalikan 3/2. Berikutnya baris ke 0 ini kita tambahkan dengan 2 dikali B baris ketiga, lalu untuk yang baris ke 1 ini kita kurangi dengan 1/3 baris ketiga. Lalu didapatkan bentuk tepat dari eliminasi Gaussian ini seperti yang ada di pojok bawah kanan, dengan X1-nya ini minus 3, X2-nya ini 12, X3-nya ini 7, dan Z-nya ini 48. Slide selanjutnya, kita akan uji kelayakan dan akan uji optimalitas. Jadi kan berdasarkan tabel yang udah kita ubah ke eliminasi Gaussian itu, kita dapat mengidentifikasi nilai-nilai baru, yaitu X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 12, dan X3 sama dengan 7. Lalu karena X1-nya bernilai negatif, maka solusi dasar ini disebut tidak layak atau non-visible. Namun solusi ini disebut super optimal karena sesuai dengan definisi yang ada pada tabel 10, dan juga solusi ini disebut sebagai dual visible karena semua koefisien dalam baris 0 bernilai non-negatif. Oleh karena itu, metode simplex ganda dapat digunakan untuk mengoptimalkan kembali dengan memulai dari solusi dasar ini. Selanjutnya di sini ada contoh soal, diberikan masalah sebagai berikut. Maksimalkan Z sama dengan 2x1 min 4x2 dengan kendala x1 min x2 kurang dari sama dengan 1, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Yang A, bentuklah masalah dual dari permasalahan di atas, lalu tentukan solusi optimalnya dengan inspeksi atau pengamatan langsung. Yang B, gunakan complementary slackness property serta solusi optimal dari masalah dual untuk menentukan solusi optimal dari masalah primal. Dan terakhir C, misalkan C1 yaitu koefisien dari X1 dalam fungsi objektif primal dapat memiliki nilai sembarang untuk nilai berapa dari C1, masalah dual tidak memiliki solusi visible. Apa yang dapat disimpulkan dari teori dualitas mengenai masalah primal dalam kasus tersebut? Langsung saja kita bahas jawabannya. Pertama yang A, untuk mengubah menjadi bentuk persamaan, kita menambahkan variabel slack S1.
Jadi X1 min X2 plus S1 sama dengan 1. X1, X2, S1 lebih dari sama dengan 0. Misalkan variabel dual adalah Y1 yang terkait dengan kendala primal. Maka kita dapat masalah dual minimal W sama dengan Y1 dengan kendala Y1 lebih dari sama dengan 2, min Y1 lebih dari sama dengan min 4, Y1 kurang dari sama dengan 4, Y1 lebih dari sama dengan 0. Karena kita meminimalkan W sama dengan Y1, nilai optimalnya adalah nilai terkecil dari Y1 yang memenuhi kendala Y1 bintang sama dengan 2. Kemudian yang B, solusi optimal dual diperoleh sebagai Y1 U2 V3 sama dengan 202. Berdasarkan complementary slackness, jika suatu variabel dual bernilai positif, maka variabel primal terkait harus 0. Dari hasil ini diperoleh bahwa X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Dengan tetap memenuhi kendala primal, X1 min X2 plus S1 sama dengan 1 serta S1 sama dengan 0. Maka diperoleh solusi optimal primal yaitu X1, X2, X3 sama dengan 1, 0, 0. Yang terakhir yang C, agar masalah dual visible harus ada nilai Y1 yang memenuhi semua kendala. Agar ada solusi visible harus ada Y1 yang memenuhi ketidaksamaan C1 kurang dari sama dengan Y1 kurang dari sama dengan 0. Untuk ini terjadi C1 harus bernilai paling besar 0. Jika C1 lebih dari 4, maka tidak ada nilai Y1 yang memenuhi semua kendala. Artinya masalah dual menjadi tidak visible. Ketika masalah dual tidak visible, teori dualitas menyatakan bahwa masalah primal harus unbounded atau tidak terbatas. Artinya, nilai Z dalam primal dapat bertambah tak hingga tanpa melanggar kendala.